Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Kamil Ramadan, mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan NIM 251215342. Saya akan menjelaskan hasil dari resum dari kelompok 3. Kode kelasnya 02 PEJP 004, matkul kemampuan dasar mengajar. Yang pertama ada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran itu merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu pendidikan yang telah banyak didefinisikan oleh para ahli dengan berbagai sudut pandang. Terus yang kedua ada pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gagne 1977. Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai seperangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung proses belajar internal yang terjadi pada diri individu atau diri sendiri. Menurut Gagne, pembelajaran harus mampu memanipulasi kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi terjadinya proses belajar peserta didik. Terus yang kedua, menurut Briggs pada tahun 1992, Briggs ini mendefinisikan pembelajaran sebagai seperangkat peristiwa yang si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Definisi ini menekankan aspek kemudahan belajar yang diperoleh melalui serangkaian peristiwa yang dirancang secara sengaja untuk membantu peserta didik. Terus yang menurut Corey 1986 mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Terus menurut Dimyati dan Mujino pada tahun 2006 mendefinisikan pembelajaran sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Terus yang keempat, menurut Sagala pada tahun 2011 mendefinisikan pembelajaran sebagai membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Terus yang terakhir, menurut Sujana pada tahun 2004 mendefinisikan pembelajaran sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Terus yang ini perbedaan pembelajaran dan pengajaran. Perbedaannya itu pengajaran itu teaching lebih menekankan pada aktivitas guru atau pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Sedangkan pembelajaran atau learning memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih berpusat pada peserta didik. Terus yang ini prinsip-prinsip pembelajaran. Ada 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama itu prinsip perhatian dan motivasi, yang dimana perhatian merupakan prasyarat utama terjadinya proses belajar yang efektif. Tanpa adanya perhatian dari peserta didik tidak akan terjadi proses pembelajaran yang bermakna. Terus yang kedua ada prinsip keaktifan. Peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam teori belajar modern. Belajar yang efektif terjadinya ketika peserta didik aktif terlibat secara fisik, mental, dan emosional dalam pembelajaran, bukan sekedar pendengar pasif. Yang terakhir ada prinsip keterlibatan langsung, yang dimana menekankan pentingnya keterlibatan langsung peserta didik dalam pengalaman belajar yang nyata. Edgar Dale dalam kerucut pengalamannya menentukan bahwa pengalaman langsung memberikan hasil belajar yang paling mendalam dan mudah diingat. Terus ada komponen-komponen pembelajaran.
bagian-bagian yang penting membentuk dan menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Pemahaman tentang komponen-komponen ini sangat penting bagi guru untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Terus ada komponen-komponen utama pembelajaran. Ada terbagi menjadi 3, yaitu tujuan pembelajaran, peserta didik, dan pendidik. Tujuan pembelajaran adalah rumusan tentang kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Terus yang kedua ada peserta didik adalah subjek utama dalam proses pembelajaran. Mereka adalah individu-individu yang memiliki karakteristik unik, termasuk perbedaan dalam tingkat kecerdasan, bakat, minat, gaya belajar, dan lain-lain, latar belakang sosial, budaya, dan motivasi belajar. Pendidik, yang terakhir pendidik nih. Pendidik atau guru adalah salah satu komponen terpenting dalam sistem pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya penjelasan resume dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.